sih bedanya keris Sunda dan keris Galuh? Sunda dan Galuh oleh Sri Baduga Maharaja itu di merger tahun 1480-an menjadi Pakuan Pajajaran atau zaman Gemuk Pakuan. 669 Masehi, Maharaja Tarusbawa mendirikan kerajaan Sunda, menggantikan kedudukan mertuanya Linggawarman sebagai Raja Tarumanegara terakhir. Kekuasaannya dipindahkan ke hulu sungai Cipakan-Cilan. Di wilayah ini, Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar. Maka, nama ibu kotanya disebut Pajajaran. 670 Masehi, keturunan Suryawarman, Raja Tarumanegara kelima yang bernama Wuritekendayun mendirikan kerajaan Galuh, sehingga wilayah Tarumanegara terpecah menjadi dua, Sunda dan Galuh, dan dibatasi oleh Sungai Citarum. Komoditas kerajaan ini mencakup lada, asam tamarin, cabai Jawa, sayuran, pinang, dan daging. 1030 Masehi, Srijaya Bupati atau Prabu Detya Maharaja berkuasa selama 12 tahun di kerajaan Sunda dan 7 tahun di kerajaan Galuh. 1371 Masehi, kerajaan Sunda Galuh bersatu di bawah kepemimpinan Niskala Wastu Kancana. 1382 Masehi, Niskala Wastu Kancana membagi kekuasaannya menjadi dua blok kepada kedua putranya. Sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sunda yang dipimpin Prabu Susuk Tunggal. Sebelah timur Citarum menjadi hak milik kerajaan Galuh. Prabu Dewa Niskala diangkat sebagai Raja Anom di Galuh, mendampingi ayahnya sebagai Mahaprabu Resi. Selanjutnya, tahun 1482 Masehi, Prabu Dewa Niskala di Galuh dan Prabu Susuk Tunggal di Sunda menyerahkan tahtanya kepada Ratu Jaya Dewata, Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga sendiri merupakan putra Prabu Dewa Niskala sekaligus menantu dan keponakan Prabu Susuk Tunggal. Hal ini mengawali pemerintahan era Pakuan Pajajaran yang memerintah Sunda dan Galuh dan dikenal dengan sebutan zaman kemakmuran Pakuan atau Gemuh Pakuan yang maju dalam banyak bidang. Pertanian, teknologi, persenjataan atau metalurgi, militer atau darat, dan perdagangan internasional dengan beras dan lada sebagai komoditas utamanya. Adapun tahun 1522 Masehi, kerajaan Pajajaran melaksanakan perjanjian dengan Portugis. Hal ini menandai satu-satunya kerajaan Nusantara pertama yang melakukan MOU internasional dengan kerajaan Barat. Terakhir, tahun 1579 Masehi, berakhirnya kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja terakhirnya adalah Prabu Raga Mulia. Hal ini ditandai dengan peristiwa diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Watu Gigilang dari Pakuan ke Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Jadi untuk hasil tepa Tatar Sunda itu ada keris, ada kujang, ada golok, ada pangot, ada apalagi kacip atau kalangkatri, yang pasti, dan ada golok. Nah, khusus untuk keris, kita buka keris dulu karena mungkin teman-teman belum banyak yang tahu bahwa Tatar Sunda itu sangat melimpah dengan hasil karya seni, yaitu dari keris. Kerajaan Sunda yang berdiri sejak 669 oleh Maharaja Tarusbawa yang di wilayah timurnya itu kemudian dikuasai oleh kerajaan Galuh. Tahun setelah kerajaan Sunda berdiri, itu merentang sejarah yang sangat panjang sehingga dapat diasumsikan bahwa teknologi hasil tepa di Tatar Sunda itu juga sangat melimpah, baik dari jumlah maupun dari segi langgam atau dari jenis. Seperti saya pegang, mungkin untuk membedakan hal yang mudah antara bagaimana sih bedanya keris Sunda dan keris Galuh. Sunda dan Galuh oleh Sri Baduga Maharaja itu di merger tahun 1480-an menjadi
Pakuan Pajajaran atau zaman Gemuk Pakuan. Ini kita lihat ini keris apa, nanti baru kita identifikasi bareng-bareng kenapa disebut sebagai keris A, ciri-cirinya apa. Nah kita lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat wajah dari keris atau pusaka itu adalah sorosoran. Ini kembang kacang, ini adalah lambe gajah, dan ini gandik. Kita lihat dari sorosoran. Teman-teman lihat ya. Jadi ini coba diingat-ingat. Saya akan membuka satu spesimen lagi yang mungkin berbeda dengan yang ini. Tangguh Pajajaran. Nah, mungkin yang ini. Oke, coba dideketin. Di sini aja. Bisa kelihatan ini wajahnya. Nah, ini tadi yang saya buka. Nah, bisa dibedakan sekarang perbedaannya ada di mana? Oke. Jadi perbedaannya adalah untuk keris Tangguh Sunda atau Tangguh Pajajaran kita hanya bisa melihat dari gandiknya. Untuk seni tempa atau wasuhan atau material atau ciri garat itu hampir sama. Dapat dikatakan 85% sama. Yang membedakan adalah gandik, yang satunya itu jenong, nonong, yang satunya itu biasa. Cukup dari situ. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi ini dibuat di era kapan, itu dari lambe gajah. Untuk yang keris-keris di zaman setelah tahun 1500, lambe gajahnya itu pasti di bawah gandik, di atas gonjong. Nah, untuk yang Pajajaran itu kan, kita bisa lihat masih di tengah gandik, di tengah gandik di atas gonjong ya. Oke. Nanti kita lihat perbedaannya dengan keris-keris era Islam atau setelah zaman 1500 atau zaman para wali songo. Nanti itu ada perbedaan dari letak lambe gajah. Kita kalau beda dengan sawit apa ini memang kalau ini banyak dibutuhin dari. Oh, nama daerahnya Mbak Cici.